Bab 721. Tanaman merambat gagak hitam di situs makam. Mendengar suara Niching Luo, Li Qingfeng sedikit mengernyit. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit canggung. Niching Luo membantunya di kota Tianjing dan di balai lelang, dia membantunya membeli darah naga, tetapi dia malah memaki-makinya. Wajar saja, dia merasa sedikit canggung. Ya, Su Elin sedang tidak sadarkan diri, jadi suasana hati Li Qingfeng sedang tidak baik. Ini masalahnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Niching Luo. Dia seharusnya tidak melampiaskan amarahnya kepada Niching Luo. Nona Luo, maaf. Suasana hati saya sedang buruk, mohon maafkan saya, kata Li Qingfeng dengan nada meminta maaf. Karena itu salahnya sendiri, ia pun segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Niching Luo berkata, Raja Serigala, istrimu Su Elin masih pingsan. Li Qingfeng menghela napas dan berkata, untuk membangunkannya, aku butuh bantuan Yun Hezang, tapi aku butuh Black Crow Finesse untuk menyembuhkan Yun Hezang. Tanpa Crow Finesse, dia tidak akan bisa menyembuhkan Su Elin. Tanaman merambat gagak hitam. Niching Luo mengerutkan kening dan berkata, Raja Serigala, kalau kita sedang membicarakan hal lain, mungkin aku tidak bisa membantumu. Tapi, karena ini tentang Black Crow Finesse, aku bisa membantumu. Nona Luo, mungkinkah Anda tahu di mana Black Crow Finesse berada? Wajah King Feng Li berubah. Matanya memancarkan sedikit kegembiraan. Niching Luo mengangguk dan berkata, apakah kamu ingat peta makam Grandmaster yang dibeli oleh Bai Dao Jiang? Ada tanaman merambat gagak hitam yang tumbuh di dalam makam itu. Lily sedikit senang karena mengetahui bahwa makam Grandmaster akan segera dibuka. Ada seorang petarung tingkat Grandmaster yang kuat terkubur di dalamnya. Tidak mengherankan jika Grandmaster memiliki sesuatu yang unik seperti Black Crow Finesse. Nona Luo, kapan kita bisa pergi ke makam? Raja Serigala, aku memanggilmu dari kota Tianjing untuk memberitahumu bahwa makam itu akan dibuka besok. Kita akan pergi bersama. Bagus, tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Li Qingfeng menutup telepon, matanya penuh kegembiraan. Ini sungguh berkah dari Tuhan. Semua usahanya tidak sia-sia. Li Qingfeng mencari di seluruh Huaxia, tetapi tidak menemukan satupun tanaman merambat gagak hitam. Namun, dalam situasi tanpa harapan ini, Niching Luo memberitahunya tentang tanaman merambat gagak hitam di makam Grandmaster. Ia begitu bahagia sampai-sampai ia hampir mati karena kegirangan. King Feng Li mengurus segala sesuatunya di kota Laut Timur sehingga klan Taring Serigala dan Zi Miao dapat melindungi Su Elin saat dia pergi. King Feng Li melaju sangat cepat dan tiba pada pukul 11 pagi. Keluarga Luo, yang merupakan salah satu dari 4 klan keluarga seni bela diri kuno, sangat kuat, dan memiliki banyak seniman bela diri ahli. Rumah keluarga Luo memiliki lahan luas seluas beberapa ratus hektar. Seluruh lahan dibangun dengan marmer emas, membuat seluruh lahan tampak sangat mewah. Pintunya juga terbuat dari emas, memancarkan kilau dan kemegahannya. Tak perlu dikatakan lagi, seluruh keluarga Luo sangat menyukai emas. Rumah lelang itu dibangun dari emas. Kartu VIP perusahaan mereka terbuat dari emas, dan sekarang King Feng dapat melihat rumah dan pintu keluarga Luo juga terbuat dari emas. Di depan gerbang berdiri 4 pengawal. Keempat pengawal ini bertubuh besar dan tinggi. Mereka memiliki tubuh kekar dan otot yang kekar. Terlihat jelas bahwa mereka menyembunyikan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Mereka jelas ahli bela diri. Ketika King Feng Li keluar dari BMW-nya, dia langsung dihentikan oleh keempat pengawalnya saat dia mencoba memasuki rumah keluarga Luo. Berhenti. Tidak sembarang orang bisa masuk. Pengawal berambut pendek pertama mengerutkan kening, berkata dengan dingin. BMW milik Li King Feng bernilai lebih dari 500.000 yuan. Biasanya ini dianggap kaya, tetapi 500.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi keluarga Luo. Bagi pengawal keluarga Luo, tidak ada perbedaan antara BMW seharga 500.000 yuan dan sepeda seharga 300 yuan. Perlu diketahui, keluarga Luo bukan hanya salah satu dari 4 klan keluarga, tetapi juga klan seni bela diri kuno. Mereka telah berjuang selama ribuan tahun, dan melewati banyak dinasti. Mereka terlibat dalam berbagai industri di Huaxia dan memiliki kekayaan besar dengan kekayaan bersih lebih dari 1 triliun yuan. Dalam daftar orang terkaya di dunia, keluarga Luo tidak terlalu mempermasalahkannya, karena mereka menganggapnya berada di bawah mereka. Mereka adalah klan kaya yang tersembunyi, predator modal dengan kekayaan yang dapat menyamai kekayaan suatu negara. Bahkan jika kekayaan semua orang dalam daftar orang terkaya dunia digabungkan, mereka mungkin masih kalah dari kekayaan keluarga Luo. Namun, mereka sangat tertutup. Bahkan mereka yang berkecimpung di industri jurnalisme pun tidak berani menulis tentang mereka. Ada pepatah yang mengatakan, orang kaya sejati tidak akan menunjukkan bahwa mereka punya uang. Hanya mereka yang tidak punya uang yang akan berusaha terlihat kaya. Demikian pula,
Orang yang kekurangan uang tidak benar-benar tahu tempat mereka di dunia, dan mereka akan selalu berusaha membuktikan seberapa banyak uang yang mereka miliki. Mobil-mobil keluaran keluarga Luo biasanya dari merek-merek mahal seperti Rolls-Royce atau Maserati. Mobil termurah yang dihasilkan adalah Land Rover Range Rover, yang harganya hampir 1 juta yuan. Dapat dikatakan bahwa mobil apapun di bawah 1 juta yuan tidak diizinkan memasuki rumah keluarga Luo. Karena para pengawal di pintu melihat bahwa King Feng Li hanya mengendarai BMW seharga setengah juta, mereka tentu saja membencinya dan menganggapnya bukan siapa-siapa. Saya mencari Anda, Nona Niching Luo. Saya berteman dengannya, silakan masuk. Li Qingfeng tersenyum dan berkata. Mendengar kata-kata King Feng Li, pengawal berambut pendek itu tidak hanya tidak membiarkan King Feng Li masuk, tetapi bahkan menertawakannya. Anak kecil, kau membuatku tertawa. Bunda Maria bagaikan mawar berduri, dikenal sebagai Dewi Mawar. Dia tidak pernah punya teman laki-laki, jadi jangan coba-coba menipu kami. Pengawal berambut pendek itu tersenyum dingin, menatap King Feng Li dengan mata penuh ketidakpercayaan. Di kota Tianjing, siapa yang tidak tahu bahwa Nona Niching Luo sangat kuat? Ia dikenal sebagai mawar berduri karena banyaknya pria yang terpikat oleh kecantikannya. Namun, banyak juga pria yang dihukum olehnya. Jika kau berani menatapnya lebih dari sekali, kau akan lumpuh. Li Qingfeng terlihat agak tampan, dan dari pakaian serta mobilnya, terlihat jelas bahwa ia bukan orang kaya. Penjaga itu berpikir dengan nada sarkastis. Jika pria ini teman Niching Luo, maka akulah suami Niching Luo. King Feng Li ingin terus berbicara, tetapi sebuah suara sarkastis berbicara. Wah, kamu bilang kamu teman Niching Luo, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa kamu tidak berbohong? Yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 20-an yang berpenampilan cukup tampan, dengan satu-satunya kekurangan adalah bibirnya yang tipis. Jelas sekali dia orang yang sedang bernasib buruk. Pemuda itu menatap Li Qingfeng dan menyadari bahwa Li Qingfeng tampak lebih tampan daripada dirinya. Hal ini membuatnya kesal. Mendengar Li Qingfeng berteman dengan Niching Luo, ia semakin kesal. Siapa kau? Aku teman Niching Luo. Kenapa kau harus mengenaliku? Li Qingfeng mengerutkan kening, suaranya agak kesal. Sialan. Li Qingfeng harus menyetir jauh-jauh dari kota Donghai untuk datang, bahkan tidak sempat berhenti untuk minum, tetapi setelah sampai di rumah keluarga Luo, ia dicap pembohong. Ia merasa sangat tidak nyaman. Wah, Niching Luo itu sepupuku. Aku sepupunya, sekaligus temannya. Aku tahu aku belum pernah melihatmu, jadi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau bukan pembohong? Pemuda itu tersenyum dingin, dengan bangga menyatakan. Ada sedikit kesombongan dalam nadanya. Sepupu. Sialan, umpat Li Qingshan dalam hati. Setelah semua omongan ini, ternyata pemuda ini adalah sepupu Niching Luo. Tapi sepupu ini dan Niching Luo punya kepribadian yang sangat berbeda. Dia hanya menatap langit. Wajahnya terlihat sangat arogan. Li Qingfeng menatap pemuda sombong itu dan ingin sekali menendangnya sampai ke Himalaya. Kita lihat saja nanti bagaimana dia bisa berbohong. Bab 722. Niching teman Luo. Kamu bilang kamu sepupu Niching Luo, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa tahu kalau kamu pembohong. Li Qingfeng tersenyum sinis. Pria muda yang tampan itu tampak kesal. Ia berkata dengan dingin, brengsek, namaku Tianhao Luo. Tentu saja, aku sepupu Niching Luo. Tianhao Luo, aku belum pernah mendengarnya, mungkin kamu pembohong. Dia berbicara. Pada titik ini, King Feng Li tidak lagi peduli apakah pemuda ini adalah sepupu Niching Luo atau bukan, karena dia hanya ingin bertemu Niching Luo. Li Qingfeng tidak ingin repot-repot dengan Tianhao Luo lagi. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Niching Luo secara langsung. Tak lama kemudian, Niching Luo keluar dari mansion. Niching Luo sangat cantik. Ia benar-benar feminin, dengan penampilan glamor, dua mata kristal cemerlang yang tak tertahankan untuk dikagumi. Mulutnya yang mungil bagaikan ceri kecil, yang rasanya ingin sekali menggigitnya. Ia mengenakan gaun merah, dadanya yang besar membuncit bak 2 buah melon. Tubuhnya memancarkan aroma manis yang menggoda. Bokongnya bagaikan sepasang semangka besar, menampakkan daya tarik yang aneh. Niching Luo dikenal sebagai peri mawar. Ia adalah wanita tercantik di kota Tianjing, penampilannya sangat cantik dan anggun. Melihat Niching Luo keluar, wajah Tianhao Luo melonjak kegirangan. Matanya tampak sangat bergairah. Meskipun dia sedang melihat sepupunya, dia tak bisa menahan diri untuk tidak berpikir nakal. Hei penipu, kau lihat itu. Sepupuku datang untuk menjemputku. Tianhao Luo menatap King Feng Li, matanya penuh provokasi. Niching Luo benar-benar mengabaikan Tianhao Luo dan berjalan maju ke arah King Feng Li dan berkata, Raja Serigala, kau telah datang. Ah, keluarga Luo keamanannya ketat banget. Aku bilang aku temanmu, tapi mereka malah nggak percaya, kata King Feng dengan nada sedikit tidak puas.
Niching Luo tersenyum indah dan berkata sambil tertawa, jangan kaget, mereka selalu bangga dan arogan. Ayo masuk. Sial. Pria ini benar-benar teman Nona Niching Luo. Para pengawal membuka mulut mereka. Kagum, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat Nona Niching tertawa, siapapun orangnya. Mereka tidak percaya itu. Nona tertawa hari ini, dan itu karena seorang pria. Ini omong kosong. Sedangkan Tian Hao yang berdiri di samping mereka, wajahnya memerah. Ia malu. Karena ia pikir sepupunya datang untuk menjemputnya, ia malah menjemput Li Qingfeng. Ia tahu Li Qingfeng dan Niching Luo sangat dekat dari percakapan mereka, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena Niching Luo tidak berbicara dengannya, dia hanya bisa bertanya, sepupu, saya Tian Hao, apakah kamu tidak mengenali saya? Niching Luo tersenyum tipis dan berkata, Tian Hao Luo, kamu tidak bermalas-malasan di rumah saja, apa yang kamu lakukan di sini? Sepupu, ku dengar kau sedang menyerbu makam Grandmaster. Aku ingin ikut, kata Tian Hao dengan wajah panas. Dia tahu Niching Luo akan pergi ke makam Grandmaster besok dan sedang mencari peserta. Karena dia mengejar Niching Luo, tentu saja dia ingin pergi. Tian Hao Luo, dengan kekuatanmu, itu tidak akan berhasil. Lebih baik kau tetap di sini. Aku ingin pergi bersama King Feng Li. Sepupu, dia lumayan tampan, tapi cuma itu yang dia punya. Aku khawatir dia cuma orang lemah. Tian Hao Luo, jangan merasa kau sangat kuat. Di depan Li Qingfeng, kau hanyalah sampah. Niching Luo menatapnya dengan dingin. Ia tidak ingin berbicara lagi dengannya. Ia berjalan bersama Li Qingfeng menuju rumah besar. Li Qingfeng mengikuti Niching Luo berjalan menuju bagian dalam keluarga Luo, meninggalkan Luo. Tian Hao sendirian di luar. Sialan kau jalang. Beraninya kau meremehkanku. Aku akan berada di atasmu suatu hari nanti. Tian Hao Luo mengumpat. Beberapa penjaga menatapnya dengan aneh. Kemudian, ia pun masuk ke dalam rumah keluarga Luo. Sebuah perkebunan yang megah. Sambil memandangi rumah megah Luo House, Li Qingfeng berkomentar kagum. Di dalamnya, terdapat puluhan villa, danau buatan, kolam renang, lapangan golf yang luas, dan banyak fasilitas lainnya. Keluarga Luo menampung ratusan orang di perkebunan ini. Tentu saja, selain itu, ada arena bela diri yang sangat besar tempat para anggota klan keluarga Luo dapat berlatih bela diri. Saat itu, banyak orang berkumpul di arena seni bela diri yang luas ini. Mereka mengenakan berbagai macam pakaian dan memancarkan aura yang kuat. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga Luo, sementara yang lain direkrut dari tempat lain. Mereka semua akan berpartisipasi dalam proses seleksi hari ini. Finalis dari proses seleksi akan pergi ke makam Grandmaster bersama Niching Luo. Ketika Niching Luo memasuki arena bela diri bersama Li Qingfeng, semua orang menatap keduanya dengan bingung karena Li Qingfeng adalah orang pertama yang dibawa oleh Niching Luo. Terlihat jelas bahwa banyak dari mereka memiliki kecemburuan di mata mereka. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian pada King Feng Li. Besok, dia akan pergi ke makam Grandmaster bersamaku, ujar Niching Luo sambil tersenyum lembut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Niching Luo, semua orang menjadi marah dan mulai mengobrol. Nona, itu tidak adil. Kami semua yang ber-50 harus mengikuti seleksi, dan hanya 8 yang bisa bergabung denganmu di makam Grandmaster. Kenapa dia tidak perlu ikut seleksi? Ya, Nona, Anda meremehkan kami. Kami tidak akan menerimanya. Kami semua ingin memasuki makam Grandmaster, tapi kami harus melalui kompetisi kekuatan. Apa dia cukup kuat? Ada 50 orang yang berlatih di arena seni bela diri. Orang-orang ini kesal pada King Feng Li, dengan asumsi dia mendapatkan tempat melalui koneksinya. Perlu diketahui, ada banyak harta karun di dalam makam Grandmaster, jadi semua orang ingin berpartisipasilah. Ada juga banyak teknik dan gulungan seni bela diri di dalam makam Grandmaster. Jika kamu bisa mendapatkan teknik-teknik ini, kamu akan menjadi sangat kuat. Namun, jumlah orang yang bisa dibawa Niching Luo ke makam Grandmaster terbatas. Hanya 9 orang yang bisa menemaninya. Termasuk Niching Luo, akan ada 10 orang dalam rombongan. Li Qingfeng diikutsertakan langsung tanpa proses seleksi, yang membuat 50 orang itu sangat marah. Dari apa yang didengarnya di kerumunan, Lily tahu bahwa semua orang sedang kesal. Dia tidak pergi melalui proses seleksi, jadi wajar saja jika orang-orang menolaknya sebagai salah satu finalis. Mereka semua mengira dia terpilih karena koneksi, bukan karena kekuatannya. Wajah Niching Luo tampak sedikit kesal, dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan mempertanyakan. Dia tidak akan takut jika hanya satu orang, tetapi ke-50 orang itu menanyainya. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena, pada saat yang sama, dia tidak bisa meminta semua orang pergi. Perlu diketahui, makam Grandmaster adalah tempat yang berbahaya. Untuk menyerbunya, ia tidak bisa hanya mengandalkan Li dan dirinya sendiri.
Kelompok itu juga harus beranggotakan orang lain, beberapa orang dengan keahlian khusus, peralatan, beberapa orang dengan senjata, dan seseorang untuk memandu jalan. Wah, King Fengli, mungkin kau tidak tahu ilmu bela diri apapun. Tian Hao Luo menghampiri dan mengejek King Fengli. Melihat ke-50 orang itu tidak puas dengan Li Qingfeng, Tian Hao sangat senang. Dia ingin memperburuk keadaan dan mendorongnya hingga melampaui batas. Li tidak ingin menyulitkan Ni Qingluo. Lagi pula, untuk masuk ke Grandmaster, Tum akhirnya menjadi apa yang ia inginkan. Black Crow finesse yang ia butuhkan ada di Grandmaster. Makam. Baiklah, aku akan ikut serta dengan kalian semua dalam seleksi ini. Jangan kira aku dipilih hanya karena koneksiku. Li Qingfeng tersenyum dan berjalan menuju 50 orang itu. Bab 723. Uji seleksi. Ketika mereka melihat King Fengli memasuki arena, mata ke-50 orang itu terbuka karena terkejut. Orang yang dibawa Nona Ni Qingluo benar-benar berani mengikuti ujian seleksi. Proses seleksi yang disiapkan Nona Ni Qingluo sungguh sulit dan kejam. Apakah dia benar-benar tahu betapa kejam dan menakutkannya ujian itu, atau dia hanya membual? Makam Grandmaster adalah tempat pemakaman seorang Grandmaster dari satu generasi. Meskipun terdapat banyak harta karun di dalamnya, tempat itu juga sangat berbahaya. Jika kau tidak cukup kuat, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah kematian. Itulah sebabnya Ni Qingluo harus menjalani ujian berat ini, agar dia dapat memilih 9 guru terbaik untuk masuk bersamanya. Raja Serigala, apakah kau benar-benar ingin berpartisipasi dalam proses seleksi? Tanya Ni Qingluo dengan bibir merah eksotisnya. Berdasarkan apa yang dikatakan Ni Qingluo, Li Qingfeng tidak perlu berpartisipasi dalam uji coba semacam ini jika ia mau. Dengan kekuatan Li Qingfeng, Ni Qingluo yakin bahwa ia akan terpilih. Dengan kekuatan penuhnya, bahkan darah dingin, puncak tertinggi surga tinggi, tidak akan menjadi lawan Li Qingfeng. Meskipun 50 orang ini sangat kuat, masih ada kesenjangan antara mereka dan King Fengli. Nona Luo, saya tidak ingin mereka berpikir saya terpilih karena koneksi saya. Kata King Fengli sambil tersenyum. Li mengerti dalam situasi apapun, cara terbaik untuk membungkam seseorang adalah dengan mengalahkannya. Mereka hanya akan puas jika dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ni Qingluo mengangguk dan berkata, baiklah, aku setuju kau harus berpartisipasi dalam proses seleksi. Ujiannya sangat sederhana, ini akan menjadi Battle Royale. Kita mulai dengan 50 orang. 9 orang terakhir yang tersisa akan pergi ke makam Grandmaster bersamaku. Suara Ni Qingluo memudar, dan wajah 50 orang terakhir berubah. Mereka semua waspada terhadap orang-orang di sekitar mereka, takut orang lain di sekitar mereka akan tiba-tiba menyerang mereka. Ujian ini sangat kejam, tetapi juga sangat praktis. Intinya hanya satu kata sederhana, pertempuran, dan hanya yang terkuat yang akan bertahan. Karena Li Feng dibawa oleh Ni Qingluo, orang-orang di sekitarnya mengisolasinya. Tak hanya mengisolasinya, ada 4 orang yang mengeroyoknya. Ada yang melawan Li Feng di depan, belakang, kiri, dan kanan, semuanya siap menyerangnya. Li memandang mereka berempat dan hanya tersenyum tenang. Orang-orang ini bukan apa-apa di matanya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga Luo. Mereka sendiri sangat kuat. Namun, meskipun mereka adalah elit surga tinggi, mereka dipandang rendah oleh orang luar. Persidangan ini benar-benar seperti perkelahian. Terkadang 1 lawan 1, tetapi terkadang banyak yang melawan 1. King Fengli adalah orang luar dan dia sudah terisolasi. Tiba-tiba, keempat orang itu berteriak marah bersamaan. Mereka mengepalkan tangan, telapak tangan, dan cakar, lalu melancarkan serangan ke arah Li Qingfeng. Menghadapi serangan dari 4 orang, King Fengli berdiri tak bergerak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Apa orang ini bodoh? Kenapa dia tidak berusaha menghindar? Orang-orang di sekitarnya tampak terkejut. Mereka tidak mengerti perilaku Li Qingfeng. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang bingung, keempat orang yang menyerang Li juga bingung. Apakah orang yang dibawa kembali oleh Bunda Maria ini benar-benar tidak tahu cara menghindar? Ledakan. Keempat serangan mereka mengenai tubuh Li, tetapi rasanya tangan mereka seperti menghantam batu keras. Penyerang pertama menggunakan terlalu banyak tenaga dan mematahkan jari serta buku-buku jarinya. Tubuh Li mengalami transformasi darah naga. Baik kulit maupun tulangnya, keduanya sangat keras. Dalam kondisi ini, tak seorang pun bisa mematahkan pertahanannya. Sampah semua, seruan King Fengli dengan 2 kata, tatapannya penuh penghinaan. Li berdiri di tengah dan tidak bergerak. Namun, orang-orang ini tidak bisa mengalahkannya. Kalau bukan sampah, lalu apa? Setelah mereka berempat mendengar apa yang dikatakan Li, mereka menjadi sangat marah. Mereka siap untuk terus menyerang Li, tetapi Li tidak memberi mereka kesempatan. Mati. Li Qingfeng melancarkan tendangan kilat berputar 360 derajat.
Ia menendang keempat orang ini hingga terlempar ke udara. Mendarat dengan keras di tanah, mereka tak bisa bergerak. Ya Tuhan, orang ini terlalu hebat. Dia menerbangkan 4 pemain tahap awal Higher Heaven hanya dengan satu tendangan. Bajingan, orang ini tukang karung pasir. Kupikir dia mudah ditebak, tapi ternyata dia kuat dan ganas seperti harimau. Untung saja aku tidak menyerangnya sekarang, kalau tidak aku pasti sudah tereliminasi. Semua orang bergumam tentang Li Qingfeng. Mereka tampak terkejut, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Begitu kuatnya King Feng Li hingga melampaui imajinasi mereka. Jika Li Qingfeng melancarkan puluhan pukulan untuk mengalahkan keempat orang itu, orang-orang di sekitar tidak akan begitu terkejut. Intinya adalah Li Qingfeng menghempaskan orang-orang ini hanya dengan satu tendangan. Ini benar-benar membuat semua orang ketakutan. Seketika, semua orang di arena bela diri mundur selangkah dari King Feng Li. Mereka yang awalnya dekat dengan King Feng Li ingin menyerangnya, tetapi kini mereka semua mundur selangkah karena takut hanya dengan satu tendangan. Siapa lagi yang tidak puas denganku? Tanya Lily sambil menatap orang-orang di sekitarnya. Ia tersenyum dingin. Semua orang menggelengkan kepala, tidak ada yang berani menyerang Lily. Mereka tidak punya pilihan selain saling serang. Lagi pula, seleksi itu untuk 9 orang dari 50 orang. 1 jam kemudian, pertempuran berakhir. Dari 50 peserta, tersisa 9 orang, yaitu Lily, Tian Haoluo, dan 7 orang lainnya. Lily mengamati bahwa Tian Haoluo ini berada di tahap akhir alam surga tinggi. Ia adalah seorang elit. 7 individu lainnya juga berada di tahap tengah alam surga tinggi, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dengan 9 orang terpilih, peserta lainnya terpaksa pergi. Beberapa dari mereka menyesal karena melewatkan kesempatan memasuki makam Grandmaster. Semuanya pulanglah. Kita akan bertemu di sini besok jam 8 pagi. Kita akan pergi ke makam Grandmaster bersama-sama. Ni Qingluo melambaikan tangan dan membiarkan ke-9 orang itu pergi. Ketika King Feng Li hendak pergi, Ni Qingluo menghentikannya. Tunggu sebentar, maukah kau menginap denganku malam ini? Ada pesta koktail, kata Ni Qingluo sambil tersenyum, memegang lengan King Feng Li. King Feng Li tidak ingin pergi, dan dia ingin memfokuskan pikirannya untuk memasuki makam Grandmaster, tetapi dia perlu bergantung pada Ni Qingluo, jadi dia mengangguk. Resepsi koktail ini sebenarnya adalah pertemuan kalangan atas di kota Tianjing, yang akan diadakan di Gedung Pencakar Langit Tianjing. Pencakar Langit Tianjing memiliki ketinggian lebih dari 100 lantai. Gedung ini merupakan bangunan mewah yang megah dan salah satu landmark kota Tianjing. Bangunan itu didekorasi dengan sangat mewah, eksteriornya terbuat dari kristal perak dan kaca transparan. Pintunya terbuat dari kristal putih, dan tampak sangat indah. Mobil Ni Qingluo adalah Lamborghini edisi terbatas terbaik dunia, dengan warna mawar yang menyala. Eksteriornya juga dihiasi 2 pola mawar yang dicat, tampak sangat indah. Harus diakui, keluarga Luo memang terlalu kaya. Lamborghini mewah ini sungguh istimewa. Hanya diproduksi 1 unit, dan dibeli oleh Ni Qingluo. Ketika Ni Qingluo datang ke Pencakar Langit Tianjing bersama King Feng Li melihat seseorang yang dikenalnya di depan pintu, Bai Daojiang. Bab 724. Menyingkirkan para pengejar Luo. Di belakang Bai Daojiang, ada seorang pemuda berpakaian putih. Ia tampan dan bertubuh tinggi besar. Alisnya setajam pedang, dan matanya bagaikan bintang yang berkilauan. Ketika ia melihat Ni Qingluo, matanya berkobar penuh gairah. Ni Qing, lama tak berjumpa. Apa kau merindukanku? Pemuda berpakaian putih itu berjalan mengitari Ni Qingluo, dan berkata dengan anggun. Pemuda itu sungguh menarik, tak hanya tampan, tetapi juga sangat sopan. Jika ia wanita biasa, ia pasti sudah lama terpesona oleh penampilannya, tetapi Ni Qingluo bukanlah wanita biasa. Tentu saja, hal itu tidak memengaruhinya. Jian Longgu, namaku Ni Qingluo, bukan Ni Qing. Kau menjijikkan seperti biasanya. Bagaimana mungkin aku merindukanmu, kata Ni Qingluo dengan nada jijik. Jelas Ni Qingluo tidak menyukai pemuda ini. Nada suaranya sangat buruk dan hampir meledak. Ekspresi Jian Longgu berubah. Rupanya, ia tak menyangka Ni Qingluo akan memarahinya di depan begitu banyak orang. Ni Qingluo memang pantas menyandang julukan Mawar Berduri Kota Tianjing. Namun, hal ini justru membuat Jian Longgu semakin tergoda. Ada hasrat untuk menaklukkan Mawar Berduri ini. Jian Longgu adalah tuan muda dari salah satu dari 4 klan keluarga besar di kota Tianjing. Ia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi tak satu pun dari mereka secantik Ni Qingluo. Ia terutama tertarik pada temperamen Ni Qingluo yang panas. Semakin Ni Qingluo mengabaikannya, semakin ia bersemangat. Pada saat ini, Jian Longgu melihat Ni Qingluo di samping Li Qingfeng. Ia berkata, siapa kau, bocah kecil? Beraninya kau berdiri di samping Ni Qingluo. Tanpa sadar, Li Qingfeng hanya memutar bola matanya, dan terdiam. Ia baru saja mengikuti Ni Qingluo untuk menghadiri perjamuan ini. Tiba-tiba,
ada orang yang mencari masalah dengannya. Apa Jianlong pikir ia mudah diganggu? Apakah aku berdiri di samping Niching Luo atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Li Qingfeng tersenyum. Satu kalimat balasan saja sudah cukup untuk membalas Jianlonggu. Wajah Jianlonggu berubah. Dimarahi Niching Luo adalah satu cerita, tetapi dimarahi Li Qingfeng adalah cerita yang berbeda. Lagi pula, ia menyukai Niching Luo, jadi meskipun dimarahi, ia akan tetap menikmatinya. Namun, dimarahi Li Qingfeng membuatnya sangat kesal. Nak, kau mau dipukuli, kata Jianlonggu sambil tersenyum dingin. Ia melangkah maju dan bersiap bertarung. Niching Luo mengerutkan kening, melangkah maju dan berkata, Jianlonggu, hari ini adalah pertemuan Tuan Muda Kota Tianjing. Berkelahi dilarang, apa yang kau lakukan? Melihat Niching Luo di depan Lili, wajah Gu Jianlong berubah. Ada api di matanya. Ia menatap Lili dengan dingin, lalu berbalik ke arah gedung pencakar langit Tianjing. Bai Dao Jiang juga menatap dingin ke arah King Feng Li, lalu memasuki gedung bersama Jianlonggu. Nona Luo, apakah Jianlonggu mengejarmu? Tanya King Feng Li sambil mengernyitkan alisnya. Niching Luo mengangguk dan berkata, Jianlonggu adalah tuan muda keluarga Gu, dan keluarga Gu juga merupakan salah satu dari 4 klan utama di kota Tianjing. Kemampuannya sangat luar biasa. Orang ini pasti merahasiakan kekuatannya karena dia tidak ada dalam daftar peringkat surga tinggi. Lili mengangguk, karena ia baru saja merasakan aura kuat yang berasal dari Jianlonggu. Aura kuat ini tidak lebih lemah dari Bai Dao Jiang. Daftar peringkat surga tinggi adalah daftar seniman bela diri papan atas yang berada di ranah surga tinggi. Beberapa orang yang sangat kuat mungkin memilih untuk menyembunyikan keahlian mereka, dan tidak masuk dalam daftar. Hanya karena Anda tidak ada dalam daftar, bukan berarti Anda tidak kuat. Kota Tianjing adalah salah satu dari 4 kota super di Tiongkok. Di sana terdapat banyak klan dan master seni bela diri, terutama 4 klan seni bela diri kuno. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Meskipun keempat klan seni bela diri kuno ini kuat, Li tidak menganggap mereka penting. Selama mereka tidak mengganggunya, ia akan baik-baik saja. Namun, jika mereka mengganggunya, ia akan menghukum mereka tanpa ragu. Ayo pergi, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa tokoh penting di kota Tianjing, kata Niching Luo sambil tersenyum. Sambil menggandeng tangan King Feng Li, ia memasuki gedung pencakar langit Tianjing. Resepsi diadakan di lantai 138 gedung pencakar langit Tianjing. Lokasinya sungguh tinggi, setinggi awan. Melihat keluar, Anda bahkan bisa melihat awan-awan di langit, seolah-olah berada di surga. Dekorasi aula sangat indah, semuanya terbuat dari kristal putih. Nona Luo, kita harus memasuki makam Grandmaster besok, bukankah kita harus bersiap-siap? Kenapa kita ada di perjamuan ini? Tanya Li Qingfeng kepada Niching Luo di pojok ruangan. Niching Luo tersenyum lembut dan berkata, Raja Serigala, kau mungkin tidak tahu, tetapi informasi tentang makam Grandmaster telah terungkap. Sekarang, 4 keluarga bela diri kuno kota Tianjing dan bahkan beberapa klan bela diri telah berkumpul di sini untuk membahasnya. Perjamuan ini adalah cara untuk menggabungkan kekuatan kita. Mendengar kata-kata Niching Luo, Li Qingfeng terkejut. Ia jelas tidak tahu bahwa berita tentang makam Grandmaster telah bocor. Semua orang di perjamuan ini tahu tentang makam tersebut. Li Qingfeng mengerutkan kening, ia sedikit khawatir. Ia akan pergi ke makam Grandmaster untuk mendapatkan tanaman merambat gagak hitam. Sekarang setelah banyak master dan ahli mengetahui tentang makam Grandmaster, persaingannya akan semakin ketat. Ada banyak pesaing. Kebanyakan dari mereka adalah musuh. Ia perlu mengenal musuh-musuh ini. Memalingkan muka, ia melihat beberapa orang di resepsi yang sangat berpengaruh. Kebanyakan dari mereka adalah nona dan tuan muda dari keluarga klan kota Tianjing, seperti Jianlonggu yang sedang minum bersama Bai Dao Jiang. Keduanya sedang berbincang akrab, jelas-jelas mencapai semacam kesepakatan. Jianlonggu, makam Grandmaster akan dibuka besok, ayo kita pergi bersama, kata Bai Dao Jiang pelan sambil memegang segelas anggur merah. Wajah tampan Jianlonggu tersenyum lembut dan berkata, Bai Dao Jiang, kau memegang salah satu posisi teratas di daftar peringkat surga tinggi. Kau selalu di atas yang lain, mengapa kau ingin bekerja sama denganku kali ini? Bai Dao Jiang menggelengkan kepala, meletakkan gelasnya, dan berkata, karena Li Qingfeng, pria yang dibawa Niching Luo. Dia sangat kuat, melampaui imajinasimu. Oh, Bai Dao Jiang, apa ada yang salah dengan otakmu? Li Qingfeng yang kuamati ini baru berada di tahap awal alam surga tinggi. Aku bisa mengalahkannya dengan satu tangan, kata Jianlonggu sambil tersenyum dingin, tatapannya penuh penghinaan. Kekuatan Jianlong sungguh luar biasa, karena ia berada di tahap puncak surga tinggi. Di tingkat surga tinggi, jarang ada yang bisa menandinginya. Ketika ia mendengar Bai Dao Jiang mengatakan bahwa Li Qingfeng kuat, ia tidak bisa menerimanya dan mencemoohnya. Jianlonggu,
Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kekuatan sejati Li Qingfeng berbeda dari kesan pertamamu. Dia tidak sesederhana yang kau bayangkan, jadi jangan menilai buku dari sampulnya. Bai Daojiang memperingatkan Jian Longgu. Meskipun Jian Longgu tidak berpikir demikian, Bai Daojiang tetap mengingatkannya. Bai Daojiang, bolamu makin mengecil akhir-akhir ini. Aku tak mau bergandengan tangan denganmu, kata Jian Longgu sambil tersenyum dingin, lalu beranjak pergi. Jian Longgu adalah seorang master muda dari sebuah klan bela diri kuno, kuat dan sombong. Jika Li Qingfeng berada di puncak daftar peringkat surga tinggi seperti darah dingin, ia mungkin akan bergabung dengan Jiang Baidao. Ia merasa bahwa orang biasa seperti Li Qingfeng bisa diabaikan begitu saja. Bodoh, kalau kau meremehkan Li Qingfeng, kau akan membayar harga yang mahal. Jian Longgu yang sombong memalingkan muka saat Bai Daojiang mengumpatnya. Awalnya, Bai Daojiang ingin memberitahunya bahwa bahkan Cold Blood, yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar peringkat surga tinggi telah dikalahkan oleh King Feng Li, tetapi Bai Daojiang tidak mau repot-repot memberitahunya karena Jian Longgu adalah orang yang sombong. Bab 725. Menyiram seseorang dengan anggur merah. Ni Qingluo, sebagai wanita tercantik di kota Tianjin dan anggota salah satu dari 4 klan besar, sangat populer di pesta makan malam itu. Banyak orang berebut untuk menyapanya dan ingin dekat dengannya. Ketika semua orang melihat Li Qingfeng di samping Ni Qingluo, raut wajah mereka berubah karena julukan, Mawar Berduri, bagi Ni Qingluo. Ia tidak pernah punya pacar di kota Tianjin dan tidak pernah terlihat bepergian dengan pria manapun. Li Qingfeng adalah pengecualian pertama. Orang pertama yang berjalan dengan wanita cantik ini, Ni Qingluo, pasti akan membuat semua pria iri. Perlu diketahui, bahkan tuan muda dari salah satu klan 4 seni bela diri kuno, Jian Longgu, tidak memenuhi syarat untuk berjalan di samping Ni Qingluo. Kita bisa melihat betapa pemilihnya Ni Qingluo. Lili, satu-satunya teman pria yang berjalan di samping Ni Qingluo, menarik perhatian sebagian besar orang di kerumunan. Tentu saja, sebagian besar mata mereka dipenuhi kecemburuan dan permusuhan. Sebagai wanita cantik, Ni Qingluo menjadi objek cinta yang diidam-idamkan banyak orang. Ia bagaikan dewi mereka. Meskipun ia tak terjangkau, mereka tak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya. Dengan kemunculan Li Qingfeng, pria pertama yang berjalan di samping Ni Qingluo, banyak orang memutuskan bahwa Li Qingfeng harus diurus. Pria selalu fokus pada wanita cantik, terutama Ni Qingluo, wanita tercantik di kota Tianjin. Ia jelas menjadi pusat perhatian. Li Qingfeng tentu saja merasakan semua permusuhan dari sekelilingnya. Ia juga tahu alasannya, karena ia bersama Ni Qingluo hari ini. Ia tidak mempermasalahkan permusuhan itu karena ia membutuhkan wanita ini untuk perjalanannya ke makam Grandmaster. Li Qingfeng mengambil segelas anggur merah dan pergi. Ia tidak ingin mengurus orang-orang ini, karena tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Orang-orang ini mungkin sangat terkenal di kota Tianjin, dan memiliki aset ratusan miliar, bahkan triliunan, tetapi bagi Li Qingfeng, semua ini tidak berarti apa-apa. Uang tidak berarti apa-apa bagi Lili. Dari segi kekuatan, Lili benar-benar tak terkalahkan selama mereka belum mencapai ranah Grandmaster. Tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Lili tidak ingin berurusan dengan sekelompok orang di resepsi. Namun, selalu ada orang yang menatapnya mencari masalah. Seorang pemuda dengan potongan rambut cepak, cincin giok di ibu jarinya, dan jam tangan Patek Philippe datang dengan wajah bangga. Anak kecil, apa hubunganmu dengan Ni Qingluo? Suara pemuda berambut cepak itu terdengar arogan. Nada suaranya terdengar seolah-olah semua orang lain hanyalah sampah dibandingkan dengannya, yang membuat Li Qingfeng sedikit kesal. Qingfeng Li berdiri di samping, dengan hati-hati mencicipi anggur merah di tangannya dan mengabaikan orang ini. Ia melihat bahwa Li Qingfeng telah mengabaikannya, yang membuatnya sangat marah. Ia merasa seolah-olah harga dirinya ditantang. Baginya, ini jelas merupakan provokasi. Tekanan darahnya naik dan hatinya terbakar amarah. Anak kecil, aku bicara padamu, apa kau tuli? Pemuda berambut cepak itu tidak lagi sombong, melainkan marah. Ia berbicara sangat keras dan perhatian orang-orang di sekitarnya teralihkan olehnya. Mereka yang mendengar suara marah itu, memusatkan perhatian mereka kepada keduanya dengan tatapan tidak setuju. Di pesta koktail, perkelahian antar perempuan terjadi sesekali, dan orang-orang ini senang melihat hal seperti ini. Menontonnya saja sudah menyenangkan, dan tidak ada yang datang untuk menghentikan perkelahian itu. Wow, kau lihat itu. Dia tuan muda dari klan keluarga terbesar ke-10 di kota Tianjin. Ya, tuan muda Dongsang selalu menyukai Ni Qingluo. Li Qingfeng ini dalam bahaya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah dengar tentang Li Qingfeng. Beraninya dia berjalan di samping Ni Qingluo, apa dia tidak mau dipukuli? Saya berani mengatakan bahwa tuan muda Dongsang pasti akan menghadapi Qingfeng Li. Orang-orang di sekitar semuanya ngobrol, mata mereka penuh dengan ejekan. Jian Longgu berada di sisi lain. Melihat situasi di sini, ia menyeringai.
Tadinya ia ingin menyusahkan Li Liqingshan secara pribadi, tetapi sekarang seseorang melakukan pekerjaan kotornya untuknya, ia pun senang melihatnya. Tidak jauh dari sana, Ni Qingluo sedang minum anggur dan mengobrol dengan wanita lain. Wajah wanita itu menawan, berkulit pucat. Hidungnya mancung, matanya cerah, sungguh cantik. Ia mengenakan gaun putih yang membalut tubuhnya yang anggun, membuatnya semakin menarik. Ni Qingluo, pria yang kau bawa sedang dalam masalah. Apa kau tidak akan membantunya? Wanita bergaun putih itu tertawa dan berkata. Ni Qingluo menggelengkan kepalanya dan berkata, Yun Tang, kau tak perlu khawatir, Dong Zhang hanyalah seorang badut. Aku percaya pada Li Qingfeng, dia bisa mengatasi ini. Mendengar itu, Yun Tang tersenyum, memperlihatkan senyum glamornya. Tatapan matanya menunjukkan rasa canggung. Yun Tang, makam Grandmaster akan dibuka besok, ayo kita bekerja sama, kata Ni Qingluo sambil menatap para wanita di sekitarnya. Status Yun Tang tidaklah sederhana. Ia juga merupakan salah satu dari 4 klan keluarga besar di kota Tianjing. Ia adalah putri tertua keluarga Tang. Sama seperti Ni Qingluo, keduanya adalah perempuan, jadi Ni Qingluo ingin bekerja sama dengannya. Makam Grandmaster memang menyimpan banyak harta karun, tetapi di dalamnya juga terdapat banyak individu kuat. Ni Qingluo tidak menganggap dirinya tak terkalahkan, jadi mencari pasangan akan meningkatkan peluang keberhasilannya. Ni Qingluo, kamu ingin bekerja sama denganku, tapi bagaimana kamu ingin membagi harta itu? Sangat sederhana, setengah-setengah, bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Yun Tang tersenyum dan berjanji untuk bekerja sama dengan Ni Qingluo. Setelah itu, kedua wanita itu menatap Li Qingfeng. Ni Qingluo ingin tahu bagaimana Li Qingfeng akan menangani masalah ini. Yun Tang penasaran dengan Li Qingfeng. Lagi pula, untuk bisa berdiri di samping Li Qingfeng, dia pastilah seseorang yang luar biasa. Anak kecil, aku peringatkan kau sekarang, jauhi Ni Qingluo mulai sekarang, atau aku akan memastikan kau mati. Dong Zhang mengancam Qingfeng Li sambil tersenyum sambil meneguk segelas anggur merah. Mengancam saya. Li Qingfeng mengerutkan kening, matanya tampak dingin. Aku tidak tahu siapa Dong Zhang. Dia telah melakukan tabu terhadap Li Qingfeng, yang mengancam mereka. Li Qingfeng benci diancam oleh orang lain. Pergi sana, kata-kata itu keluar dari mulut Li Qingshan dengan suara dingin dan kasar. Setelah mendengar Li Qingfeng menyuruh Dong Zhang pergi, semua orang terkejut. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa Dong Zhang? Dia adalah seorang tuan muda dari 10 keluarga teratas di kota Tianjing. Kekayaan bersih klan ini mencapai ratusan miliar. Dia adalah generasi kedua dari keluarga super kaya ini, sungguh luar biasa. Di kota Tianjing, hanya 4 anggota klan seni bela diri kuno yang bisa menyuruhnya pergi. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini padanya. Li Qingfeng bahkan berani memaki Dong Zhang secara langsung, menyuruhnya pergi. Harus kuakui, keberanian Li Qingshan mengejutkan semua orang. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Anak kecil, kau kejam sekali. Aku akan menyiramkan segelas anggur merah ini padamu. Wajah Dong Zhang tampak marah. Ia merasa terhina, lalu memegang gelas anggur dan menumpahkannya ke arah Li Qingfeng. Dong Zhang sangat marah, dia ingin menyiramkan anggur merah ke Qingfeng Li untuk mempermalukannya. Melihat anggur yang dilemparkan Dong Zhang ke arahnya, Qingfeng Li bergerak cepat dan menghindarinya. Suara mendesing. Lili mengambil anggur yang berterbangan ke arahnya dengan gelasnya dan mengarahkannya ke wajah Dong Zhang, menyebabkan anggur merah mengalir di kepalanya. Aliran anggur merah itu membuat tubuhnya tampak seperti ayam yang tenggelam. Bab 726. Yun Tang tersinggung. Bajingan, beraninya kau menumpahkan anggur merah padaku, geram Dong Zhang yang sekujur tubuhnya berlumuran anggur merah. Dong Zhang merasa sangat malu hari ini. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari 10 klan keluarga teratas di kota Tianjing, tetapi sekarang orang luar berani menyiramnya dengan anggur merah. Beraninya Li Qingfeng mengolok-oloknya di depan semua orang. Beranikah kau menyebut nama ibuku? Lili tersenyum dingin. Mengangkat tangan kanannya, ia menamparkan wajah Dong Zhang. Ditampar. Suara yang sangat keras terdengar dari wajah Dong Zhang, dan bekas telapak tangan merah menyala muncul di wajahnya. Wajahnya langsung bengkak karena tamparan keras Li Qingfeng hingga giginya copot. Dia benar-benar tercengang. Dong Zhang benar-benar tercengang. Akulah tuan muda dari sebuah klan dengan aset ratusan miliar. Orang luar sepertimu berani memukulku. Aku akan meniduri ibumu. Dong Zhang menarik napas berat, namun terus saja mengomel. Gelombang tamparan. Li Qingfeng benar-benar marah kali ini. Dong Zhang benar-benar mencari kematiannya sendiri. Mengumpat Li Qingfeng berulang kali. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Li Qingfeng mengangkat telapak tangannya lagi, dan menamparkan wajah Dong Zhang beberapa lusin kali. Kedua sisi wajahnya bengkak seperti babi.
Wajahnya sangat bengkak dan beberapa giginya copot. Pada akhirnya, King Fengli menamparkan Dong Zhang ke tanah dan berkata dengan dingin, apakah kau masih akan mengutukku? Tidak, tidak, aku tidak akan mengutukmu lagi. Tolong jangan pukul wajahku lagi, teriak Dong. Kesombongan dalam suaranya menghilang, digantikan oleh rasa takut. Ia benar-benar ketakutan. Pemuda yang berdiri di depan benar-benar iblis, terlalu menakutkan. Dia mengakhiri pertengkaran verbalnya hanya dengan kekerasan. Dong Zhang tahu kalau dia tidak menyerah, pemuda ini akan menamparnya sampai mati. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, minta maaflah padaku, kata Li Qingshan dengan nada dingin sambil tersenyum dingin. Ya, maafkan aku tidak akan mengutukmu lagi. Kepala Dong Zhang tertunduk. Meskipun ia masih belum bisa berbicara dengan jelas, ia tetap meminta maaf. Ini pertama kalinya Dong Zhang meminta maaf. Meskipun tidak bermaksud begitu, dia tetap meminta maaf karena tidak ingin ditampar sampai mati. Setelah mendengar permintaan maafnya, King Fengli berkata kepadanya dengan dingin, pergi sana. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Dong Zhang bangkit dan segera pergi. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Namun, ketika dia pergi, hatinya dipenuhi amarah. Dia sudah memikirkan cara untuk membalas dendam pada Lily. Niching Luo, pria yang kau bawa ke sini terlalu tidak rasional. Dia dengan mudahnya mengubah kata-katanya menjadi tindakan. Rupanya, Yun Tang terkejut dengan perilaku Li Qingshan. Ia mengatakannya dengan nada tidak setuju. Perlu diketahui, perjamuan ini adalah tempat berkumpulnya para tuan muda di kota Tianjing. Pertemuan ini sangat tersohor dan terkenal. Semua orang di sini berasal dari klan besar. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada kekerasan, bahkan jika ada orang luar yang terlibat. Namun, Li Qingfeng berbeda. Dari sudut pandangnya, jika ada yang berani mengutuknya, bahkan di pesta sekalipun, hanya ada satu kata untuk dibalas. Lawan. Karena aura dominan Li Qingfeng dan kecenderungannya mengabaikan etiket di pesta, tak seorang pun berani mendekatinya. Orang-orang tidak ingin dipukul di wajah, jadi mereka menghindari masalah dengannya. Mereka tidak ingin menjadi Dong Zhang kedua, sehingga Li Qingfeng akhirnya bisa merasa tenang. Raja Serigala, perkenalkan, ini Yun Tang, nona muda dari keluarga Tang, salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di Tianjing. Niching Luo menghampiri Li Qingfeng untuk memperkenalkan Yun Tang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Niching Luo memperkenalkannya kepada wanita ini, dia tetap mengulurkan tangannya dan dengan sopan berkata, halo, saya King Feng Li. Akan tetapi, setelah melihat kekesalan King Feng Li, Yun Tang tidak mau menjabat tangannya dan hanya memberikan tatapan dingin. Raja Serigala, namamu agak mendominasi, dan kau memukul orang di pesta. Itu tidak benar, kata Yun Tang dengan nada sedikit cemberut. Nadanya mengandung nada menuduh. Lily merasa tidak nyaman. Aku mengulurkan tangan untuk menyapamu, tapi kau mengabaikannya. Aku menghormatimu, dasar jalang sombong dan lancang. Apa semua orang di kota Tianjing seperti ini, menganggap diri mereka hebat? Hampir semua orang, kecuali Niching Luo, seperti ini. Meskipun wanita ini juga seorang nona besar kota Tianjing, sikapnya terhadap Li Qingfeng jauh lebih baik. Karena Yun Tang tidak menjabat tangannya, Li Qingfeng tidak ingin berurusan dengan wanita ini dan menarik tangannya kembali. Saat Yun Tang bilang dia yang bikin keributan di perjamuan, Li Qingfeng menjawab, Dong Zhang itu menyiramkan anggur merah ke arahku, lalu mengumpatku. Akhirnya aku menamparnya habis-habisan, begitulah kejadiannya. Reaksi Yun Tang berubah. Ia tak menyangka Li Qingfeng berani membantahnya. Wajahnya yang menawan langsung berubah marah. Raja Serigala, Dong Zhang sepupuku, dan pesta anggur merah ini kuselenggarakan. Kau tak hanya memukul sepupuku, tapi juga merusak reputasiku di acara ini. Katakan padaku, apa aku harus memberimu pelajaran, kata Yun Tang dengan senyum dingin dan nada yang sangat kesal. Beri aku pelajaran. Coba lihat dirimu sendiri, apa kau pikir kau punya hak dan kemampuan untuk memberiku pelajaran? Li Qingfeng tersenyum dingin, menyindirnya. Li Qingfeng sebenarnya sangat mudah didekati. Kalau kamu tidak mengganggunya, dia juga tidak akan mengganggumu. Tapi kalau kamu mengganggunya, dia pasti akan mengganggumu. Kalau kamu baik padanya, dia juga akan baik padamu. Kalau kamu jahat padanya, dia juga akan jahat padamu. Jika Yun Tang dan Li Qingfeng ini bisa mengobrol baik-baik, dia tidak akan marah. Yun Tang tidak menjabat tangannya dan ingin memberinya pelajaran. Dia benar-benar merasa dirinya orang penting. Bahkan ketika Nona Xian Ziqin dari Istana Kaisar Api bertemu dengan King Feng Li, dia tidak berani berbicara kepadanya dengan cara ini. Raja Serigala, jangan berpikir hanya karena kau teman Niching Luo, aku tak bisa menyentuhmu. Kalau kau membuatku marah, kau takkan bisa hidup untuk melihat matahari terbit lagi, kata Yun Tang sambil tersenyum dingin. Nadanya terdengar mengancam. Mendengar ancaman Yun Tang, Lily tidak berbicara.
Niching Luo marah dan berkata, Yuntang, apa maksudmu? Aku yang membawa Raja Serigala ke sini. Apa maksudnya? Niching Luo, maksudku sederhana. Bukankah kau ingin bergabung denganku di makam Grandmaster? Aku akan bekerja sama denganmu asalkan kau memberiku Raja Serigala. Tidak mungkin, aku tidak akan memberimu Raja Serigala. Niching Luo, kalau kau bilang begitu, kita tidak bisa bekerja sama, kata Yuntang dengan suara dingin dan senyum tipis. Niching Luo menatap dingin, Yuntang benar-benar membuatnya kesal. Niching Luo memegang lengan Li Qingfeng dan pergi. Pesta koktail ini diselenggarakan oleh Yuntang. Niching Luo awalnya ingin bekerja sama dengan Yuntang. Sekarang setelah Li Qingfeng menyinggung Yuntang, hal itu tidak mungkin lagi. Demi Li Qingfeng, Niching Luo membawanya dan pergi. Nona Luo, maaf, karena tindakanku, kau telah menyinggung Yuntang. Li Qingfeng berjalan keluar dengan sedikit penyesalan dan meminta maaf. Bukan apa-apa, kita akan pergi ke makam Grandmaster besok. Aku khawatir tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita, kata Niching Luo sambil tersenyum kecut dan cemberut. Kota Tianjing memiliki 4 klan seni bela diri kuno, yaitu Jianlonggu dari keluarga Gu, Baidou Jiang dari keluarga Jiang, dan Yuntang dari keluarga Tang. Niching Luo telah menyinggung ketiga klan keluarga tersebut. Ia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri dan Li Qingfeng untuk memasuki makam Grandmaster. Bab 727. Pergi ke makam Grandmaster. Li Qingfeng mengikuti Niching Luo kembali ke kediaman keluarga Luo. Tentu saja, dalam perjalanan pulang, banyak orang tidak puas dengan Li Qingfeng. Namun, karena pengaruh Niching Luo, mereka tidak bersuara. Bagaimanapun, Niching Luo adalah putri tertua dari 4 klan besar. Baik pengaruh maupun kekuatannya, keduanya tak terkira. Rata-rata orang akan menghormati Niching Luo dan menahan diri untuk tidak memprovokasi Li Qingfeng. Setelah kembali ke keluarga Luo, Niching Luo menyiapkan kamar terbaik untuknya dan menyuruhnya bersiap pergi ke makam Grandmaster besok pagi. Kamar ini sangat mewah, seluruhnya terbuat dari emas. Layaknya suite presidensial hotel, kamar ini memiliki dapur, kamar mandi, bak mandi, dan sebagainya. Dekorasinya sungguh mewah. Li Qingfeng tidak bisa tidur di lingkungan yang asing. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ziyi. Guru, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Ziyiku melihat Li Qingshan menelepon, dan dengan cepat menekan tombol jawab, lalu berkata dengan hormat. Ziyi, bagaimana kabar Sue Lin sekarang? Nada bicara King Feng Li terdengar khawatir. Tuan, saudari Sue masih koma, tetapi Direktur Su Zhao telah merawat saudari Sue dengan larutan glukosa dan nutrisi terbaik. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya, dan sudah jauh lebih baik. Ziyi, apakah ada yang datang ke rumah sakit untuk mencari masalah? Tuan, setelah Anda pergi, beberapa orang tak dikenal ingin menculik Suster Sue, tetapi dibunuh oleh tim taring serigala. Bagus sekali. Pasti sulit mengurus Sue Lin. Katakan pada tim Wolf Fang, kalau ada yang mencoba menyakiti Sue Lin, bunuh mereka tanpa ampun, kata King Feng Li dengan wajah menghina. Sekarang, Li Qingfeng sedang pergi ke makam Grandmaster untuk mencari tanaman merambat gagak hitam. Jadi, dia tidak bisa tinggal di samping Sue Lin. Beraninya musuh-musuhnya mencoba menemukan Sue Lin saat dia tidak ada. Hal ini membuat Li Qingfeng sangat marah, ia bersumpah untuk kembali dari makam Grandmaster dan membunuh mereka semua. Li Qingfeng dulu terlalu penyayang, membiarkan musuhnya pergi dan tidak menghabisi mereka. Ia mengerti bahwa musuh harus dibunuh. Hanya orang mati yang tidak akan membalas dendam. Setelah Li Qingfeng berbicara dengan Ziyi melalui telepon, ia mengetahui kondisi fisik Sue Lin. Hal ini membuatnya sedikit lega. Li berbaring di tempat tidur cukup lama dan tidak bisa tidur. Ia memikirkan hal-hal kecil tentang Sue Lin. Tanpa disadari, King Feng Li tertidur. Dalam mimpinya, Lili memimpikannya Sue Lin. Mereka berdua melangsungkan pernikahan, dan seluruh dunia datang untuk memberkatinya. Ia pun melangsungkan pernikahan kelas dunia untuk Sue Lin. Mimpi itu sangat singkat, tepat saat dia hendak memasang cincin pada Sue Lin, dia terbangun oleh ketukan di pintu. Lili membuka matanya, sedikit kesal. Ia hampir saja menelepon Sue Lin. Seharusnya ia bisa menjadi pengantin yang bahagia, tetapi seseorang akhirnya mengetuk pintu. Bang! Li Qingfeng membuka pintu dengan enggan. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Kali ini Tian Hao Luo berdiri di luar. Apa yang kau inginkan pagi-pagi begini? Jangan ganggu mimpi indah orang lain, kata Li Qingfeng melirik Tian Hao Luo dan berkata dengan wajah kesal. Dia bahkan tidak ingin bertemu Tian Hao Luo sejak awal. Sekarang, ketukannya mengganggu mimpinya untuk memasangkan cincin di jari Sue Lin. Hal ini membuatnya semakin kesal. Tian Hao Luo tersenyum dingin dan berkata, sepupu menyuruhku menjemputmu. Tim akan segera berangkat ke makam Grandmaster, kalau kau tidak lupa. Setelah Tian Hao Luo selesai berbicara, ia berbalik dan pergi.
Ia sama sekali mengabaikan Li Qingfeng, seorang pria arogan yang sama sekali tidak peduli pada Li Qingfeng. Sialan, kenapa kau begitu sombong, kata Qing Qing dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sambil mendesah, Lili kembali ke kamarnya, berpakaian, dan mandi. Ia menuju arena bela diri di luar. Ketika Li Qingfeng tiba di arena bela diri, Ni Qingluo sudah menunggu di dalam. Ada sekelompok orang di belakangnya, dan bersama Li Qingfeng, mereka adalah 10 orang. Mereka semua adalah anggota klan keluarga Luo, bersenjatakan berbagai macam senjata di tangan mereka. Beberapa membawa lampu sorot, sekop mekanis, tali, pedang, bilah panjang, dan senapan. Semua tangan mereka memegang sesuatu, hanya tangan Lili yang kosong. Tidak benar, tangan Lili memang memiliki sesuatu, tetapi bukan alat untuk menggali kubur. Itu adalah pedang api merah miliknya yang selalu menemaninya. Raja Serigala, ini persediaan makananmu selama 3 hari. Setelah memasuki makam Grandmaster, kita tidak akan menemukan apapun untuk dimakan, kata Ni Qingluo sambil tersenyum lembut. Ia menyerahkan sebuah ransel kepada Li Qingfeng. Ini adalah ransel tentara biru. Ukurannya kecil, tapi serbaguna. Isinya berisi biskuit, dendeng sapi, air mineral, dan banyak lagi. Makanan-makanan ini merupakan makanan berenergi tinggi. Pertama, menyediakan energi yang cukup. Kedua, memiliki nilai gizi yang tinggi bagi tubuh manusia. Semua orang harus makan, dan akan menjadi bencana jika seseorang tidak memiliki makanan dalam situasi bertahan hidup. Makanan ini penting untuk perjalanan dan memasuki makam. Ni Qingluo makan sarapan sederhana bersama semua orang lalu naik helikopter menuju makam Grandmaster. Benar, Anda tidak salah dengar, helikopter. Keluarga Luo adalah salah satu dari 4 klan seni bela diri kuno di kota Tianjing. Sejarah mereka berawal dari ribuan tahun yang lalu. Kekayaan mereka mencapai triliunan, lebih dari perusahaan pengiriman Alibaba. Mereka termasuk dalam kelas super kaya yang tak terlihat, jadi memiliki helikopter sendiri bukanlah hal yang mengejutkan. Tentu saja, sesuatu seperti helikopter akan dikemudikan oleh seseorang dari keluarga Luo. Sesuatu yang rahasia dan penting seharusnya ditangani oleh anggota klan, dan orang luar tidak boleh bertanggung jawab. Ni Qingluo mengajak orang banyak naik ke pesawat dan membiarkan Li Qingfeng duduk di sampingnya. Hal ini membuat semua orang iri. Terutama Tianhao Luo, matanya tampak sangat iri, menatap Li Qingfeng dengan kebencian yang tersembunyi. Meskipun Tianhao Luo adalah sepupu Ni Qingluo, ia memiliki pikiran-pikiran kotor. Ia memiliki pikiran-pikiran yang sangat nakal terhadap Ni Qingluo, dan ingin mendapatkan wanita cantik ini. Peta makam Grandmaster yang belum lengkap menunjukkan bahwa makam tersebut terletak di gunung luas di sebelah utara kota Tianjing. Gunung luas adalah gunung di sekitar kota Tianjing. Gunung ini membentang ribuan kilometer dan tingginya 3 kilometer. Di sana terdapat banyak bebatuan yang tidak jelas, berbagai tumbuhan, dan banyak binatang buas. Gunung Agung memiliki banyak bahaya tersembunyi, tetapi juga banyak peluang. Risiko dan peluang seringkali hadir bersamaan. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun, tentu saja, Anda harus mengambil risiko. Kecepatan helikopter sangat tinggi. 1 jam kemudian, pesawat terbang menuju kaki pegunungan luas. Lili, Ni Qingluo, Tianhao Luo, dan anggota klan Luo lainnya mengambil ransel dan peralatan mereka, lalu turun dari pesawat satu persatu. Setelah mereka semua turun, pilot berhenti di tempat terbuka tak jauh dari sana. Banyak sekali orang. Li Qingfeng dan yang lainnya baru saja berjalan ke kaki gunung Fas. Raut wajahnya berubah karena banyaknya orang yang berkumpul di kaki gunung. Perkiraan kasarnya, setidaknya ada 100 orang. Kuncinya adalah lebih dari 100 orang adalah master bela diri, tidak ada yang biasa-biasa saja. Semua orang memancarkan aura yang kuat. Mata Li Qingshan tiba-tiba menajam, karena di antara orang-orang ini, ia melihat banyak wajah yang familiar. Tentu saja, wajah-wajah familiar ini bukanlah teman-teman Li Qingshan, melainkan musuh-musuhnya. Bab 728. Pengumpulan kekuatan. King Feng Li bertemu banyak orang di kaki gunung luas, termasuk murid dari 4 klan seni bela diri kuno besar dari kota Tianjing, seperti Jian Longgu, Bai Doujiang, Yun Tang, Dong Zhang dan lain-lain. Tentu saja, selain orang-orang dari 4 keluarga besar, ada beberapa klan seni bela diri kuno yang berpengaruh, seperti Darah Dingin dari Sekte Darah Merah dan Raja Neraka dari Istana Raja Hantu. Raja Neraka. Orang ini benar-benar datang juga. 2 saudaranya, Ketidakkekalan Hitam dan Ketidakkekalan Putih, sudah dibunuh oleh Li Qingfeng, tetapi Raja Neraka selamat. Orang-orang yang disebutkan di atas semuanya adalah musuh-musuh Li Qingfeng. Selain musuh-musuh ini, teman-teman Li Qingfeng juga telah tiba di sini, seperti Xian Ziqin dari Istana Kaisar Api. Sejak berita makam Grandmaster dirilis, tak hanya orang-orang kuat dari Huaxia yang datang, tetapi juga orang-orang asing yang kuat, seperti juara Muay Thai Si Wei Guo, dan instruktur kam sekolah assassin Rusia dulu.
Mereka semua ingin memperebutkan harta karun dari makam Grandmaster. Tiba-tiba, sebuah tatapan dingin tertuju padanya. Niat membunuh yang menghantui terpancar di mata itu. Sepanjang tatapannya, Lily King Feng menyadari bahwa niat membunuh itu berasal dari seorang wanita, yang cantik, kurus, dan tinggi. Namun, ia menatap Li King Feng dengan niat membunuh di matanya. Aneh sekali, aku bahkan tidak mengenal wanita itu, mengapa dia punya niat membunuh yang begitu dalam kepadaku. Li King Feng menatap wanita itu dengan keraguan di matanya. Ia tidak mengerti dari mana sebenarnya kebencian itu berasal. Raja Serigala, wanita itu Cui Lantai, nona muda dari Sekte Tinju Besi. Apa kau pernah menyinggungnya sebelumnya? Tanya Ni Qingluo karena ia juga merasakan niat membunuh wanita itu. Sekte Iron Fist, wanita muda, Cui Lantai. Li King Feng sedikit mengernyit. Akhirnya, ia mengerti dari mana datangnya niat membunuh itu. Ia telah membunuh Ming Tai, penguasa muda Sekte Tinju Besi, sekaligus adik Cui Lantai. Cui Lantai ingin membunuhnya untuk balas dendam. Sial, sepertinya aku punya terlalu banyak musuh, bisik King Feng Li, ia merasa sedikit tertekan. Baru ketika Li Li tiba di makam Grandmaster, ia menyadari bahwa ia memiliki begitu banyak musuh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lagi pula, setiap musuh itu kuat. Tentu saja, sebagian besar murid seni bela diri kuno diikuti oleh sekelompok orang, sekitar 10 orang. Untuk memasuki makam Grandmaster, kelompok itu tidak membutuhkan terlalu banyak atau terlalu sedikit orang, dan jumlah 10 orang sudah cukup. Beberapa orang membawa rombongan besar, sementara yang lain pergi sendiri. Misalnya, Si Wei Guo, juara Muay Thai, pergi sendirian, sementara instruktur assassin Rusia, Dulut, membawa 9 pembunuh bersamanya. Melihat Lily, Qin Xianzi dan Guo Siwei datang menghampiri. Keduanya berteman baik dengan Li Lili. Xianzi Qi adalah nona muda dari Istana Kaisar Api, diikuti oleh 9 master dari Istana Kaisar Api. Mereka memang muda, tetapi masing-masing dari mereka adalah master dari langit tinggi. Harus dikatakan bahwa sebagai pengaruh terkuat dari Tiongkok, ada begitu banyak petarung yang lebih kuat di Istana Kaisar Api. Raja Serigala, apakah kau ingin bergabung dengan Istana Kaisar Api kami? Xianzi Qian menghampiri Li Qingshan dan langsung mengundangnya. Mendengar apa yang dikatakan Xianzi Qin, Ni Qingluo merasa tidak senang. Bibirnya yang merah padam melengkung, dan ia berkata dengan suara dingin, Xianzi Qin, Raja Serigala mewakili keluarga Luo kita untuk memasuki makam Grandmaster. Apa maksudmu memburunya sekarang? Kedua wanita ini memang cantik. Namun, mereka tidak bisa akur untuk waktu yang lama, dan itu adalah perjuangan yang panjang. Xianzi Qin selalu menyimpan dendam karena Li King Feng telah ditaklukkan oleh Luo Qingcheng. Ni Qingluo, aku juga tertarik pada Raja Serigala. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Meskipun Xianzi Qin membenci Ni Qingluo, ia hanya bisa menunjukkan niat baik karena hubungannya dengan King Feng Li. Xianzi Qin tahu betul betapa kuatnya Li King Feng. Dengan bantuan Li King Feng, bisa dikatakan bahwa Ni Qingluo hampir tak terkalahkan. Ni Qingluo mengerutkan kening dan mempertimbangkan manfaat dan biaya kerjasama. Tepat pada saat ini, nona muda Cui Lantai dari Sekte Tinju Besi menemukan Jian Longgu. Sepertinya mereka sudah saling kenal sebelumnya. Bahkan mereka telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Tim tersebut menjadi 20 orang, yang memberikan banyak tekanan pada semua orang. Melihat kerja sama Cui Lantai dan Jian Longgu, organisasi lain juga mulai bekerja sama. Baidao Jiang menemukan Yun Tang, keduanya berasal dari 4 klan besar seni bela diri kuno dari ibu kota Tianjing. Mereka saling mengenal sejak kecil dan juga mulai bekerja sama. Cold Blood, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat surga tinggi, benar-benar menemukan Raja Neraka dari Istana Raja Hantu dan mencapai kemitraan. Mengenai Dulut, dia tidak bekerja dengan siapapun karena dia membawa 10 pembunuh sendirian. Untuk sesaat, perkemahan terbagi menjadi 4 kekuatan besar. Wajah Ni Qingluo sedikit berubah. Orang-orang ini memiliki kekuatan mereka sendiri yang kuat, dan sekarang, mereka juga mulai bekerja sama dengan elit lainnya. Meskipun Ni Qingluo juga berasal dari 4 klan besar seni bela diri kuno, ia akan berada dalam bahaya jika Yun Tang dan Baidao Jiang bekerja sama. Jika hanya Yun Tang, ia tidak akan takut padanya. Li King Feng berdiri di sampingnya dan tentu saja melihat kerja sama itu terbentuk. Ia mengerutkan kening. Pengaruh gabungan ini terlalu kuat. Jika melawan satu musuh saja, Li Qingshan tidak akan takut pada siapapun. Ia bahkan bisa melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi dengan mengaktifkan totem darahnya. Namun, hal itu memiliki efek samping yang serius. Begitu Li Qingshan melemah, para master itu sudah cukup untuk membunuhnya. Nona Luo, saya rasa Xianzi Qin benar. Pengaruh kerja sama lainnya terlalu kuat. Kita juga perlu bekerja sama. Jika hanya Li King Feng sendiri, ia bisa saja berjuang mencari jalan keluar. Tapi sekarang, ia membutuhkan harta karun itu, tanaman merambat gagak hitam.
Ia harus bertarung melawan semua orang untuk mendapatkannya, dan itulah sebabnya ia harus bekerja sama dengan kelompok lain. Niching Luo mengangguk dan berkata, Xian Ziqin, aku setuju untuk bekerja sama dengan Istana Kaisar Apimu. Namun, harta yang kita dapatkan harus dibagi 50-50. Mendengar ini, seorang pemuda berambut pendek dan beralis keriput di belakang Xian Ziqin berkata dengan dingin, tidak. Harta itu harus dibagi 30-70. Kami dapat 70% dan kau dapat 30%. Pemuda berambut pendek itu bernama Dong Qin, murid penguasa Istana Kaisar Api sekaligus kakak senior Xian Ziqin. Ia memiliki status yang sangat tinggi di Istana Kaisar Api dan kekuatan yang dahsyat. Menurut Dong Qin, Istana Kaisar Api ingin bekerja sama dengan Niching Luo, yang terlalu menghargai keluarga Luo. Jika hal ini tidak disebutkan oleh Xian Ziqin, Istana Kaisar Api tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Pembagian 30-70. Niching Luo dan Li Qingfeng sedikit mengernyit dan tampak tidak puas di mata mereka. Mereka merasa pemuda itu mengambil bagian terbesar dari harta karun itu. Ia meminta terlalu banyak. Tidak mungkin membagi 30-70. Harus dibagi 50-50, kata Niching Luo tegas. Niching Luo membawa 9 orang bersamanya. Harta yang mereka dapatkan harus dibagi rata oleh semua orang dalam kelompok. Jika kelompok hanya mendapat 30%, ia tidak akan mendapatkan apa-apa setelah mereka berpisah. Dong Qin berkata dengan dingin, Istana Kaisar Api kita punya kekuatan besar. Kekuatannya harus 70%, kalau tidak, kita tidak akan bisa bekerja sama. Dong Qin berada di posisi yang sangat kuat, mengandalkan identitas dan kekuatannya. Ia sama sekali tidak memandang keluarga Luo. Lili merasa muak, lalu berkata, 70% terlalu banyak untukmu. Aku punya usul. Kita bisa membagi harta itu berdasarkan kontribusi. Nanti, orang yang berkontribusi lebih besar akan mendapat bagian lebih banyak. Bagaimana menurutmu? Bab 729. Memasuki pegunungan yang luas. Dong Qin sedikit senang. Ia pikir Li Qingfeng gila. Istana Kaisar Api sendirilah yang terkuat. Jika semua harta dibagi berdasarkan kontribusi tenaga kerja, Istana Kaisar Api akan mendapatkan bagian terbesar. Ya, keluarga Luo adalah salah satu dari 4 klan keluarga seni bela diri kuno Tianjing. Mereka memang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Istana Kaisar Api yang besar, masih ada beberapa kekurangan. Meskipun demikian, Dong Qin sendiri dapat dengan mudah mengalahkan Niching Luo, jadi murid-murid keluarga Luo tidak akan menjadi masalah sama sekali. Di mata Dong Qin, Li Qingfeng masih berada di tahap awal surga tinggi, sementara Dong Qin sudah berada di puncak surga tinggi. Dong Qin punya alasan untuk percaya diri. Mari kita dengarkan saja apa yang dikatakan Li Qingfeng. Kami, Istana Kaisar Api, ingin bekerja sama dengan keluarga Luomu. Semua harta yang kami dapatkan akan dibagi berdasarkan kontribusi, kata Dong Qin sambil tersenyum. Nada suaranya mengandung kesombongan yang dimiliki semua keluarga besar, kebanggaan unik yang dimiliki oleh sebuah negara adidaya. Sebagai kakak senior Xian Ziqin, dia berhak memutuskan hal ini. Xian Ziqin sedikit mengernyit, awalnya ia tidak ingin setuju. Ia tahu betapa kuatnya Li Qingshan. Namun, kakak senior sudah setuju, jadi sudah terlambat baginya untuk menolak. Ia hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Xian Ziqin secara alami tahu betapa kuat dan berbakatnya Dong Qin. Dia sangat kuat di tingkat surga tinggi. Dia mampu melawan darah dingin tanpa kehilangan keunggulan. Tapi, Li Qingfeng, tampaknya lebih kuat. Qin Xianzi menghela napas, ia merasa kakak seniornya sempurna, kecuali kesombongan dan kecenderungannya meremehkan orang lain. Setelah mendengar Dong Qin menyetujui rencana pembagian tenaga kerja, wajah Niching Luo yang mempesona menunjukkan sedikit kebahagiaan. Orang-orang tidak tahu seberapa kuatnya Li Qingshan, tetapi dia jelas tahu itu. Jika selama periode aktivasi garis keturunannya, Li Qingshan bisa mengalahkan darah dingin. Waktunya singkat, tetapi cukup baginya. Akhirnya, Istana Kaisar Api dan Niching Luo mencapai kesepakatan. Kedua tim bekerja sama dalam membagi harta karun tersebut melalui kontribusi tenaga kerja. Di kaki gunung luas, seluruh personel berkumpul menjadi 5 kelompok, menuju ke pegunungan. Gunung Agung bukan hanya satu gunung, melainkan belasan gunung. Gunung-gunung ini membentang ribuan mil. Makam Grandmaster terletak di bagian terdalam pegunungan. Untuk memasuki bagian terdalam, Anda harus melewati beberapa puncak gunung, hutan purba, rawa, dan tempat-tempat lainnya. Ada banyak pohon tua di pegunungan, masing-masing setinggi puluhan meter dan terlindung dari sinar matahari. Di bawah pohon-pohon ini terdapat banyak sekali tanaman, bunga, duri, sulur, daun kering, gulma, dan sebagainya. Semua tanaman ini tumbuh alami, bukan hasil budidaya buatan yang membuat pohon-pohon ini tumbuh tinggi.
Anda bisa melihat beberapa tanaman langka yang sebagian besar telah punah di dunia luar, tumbuh di sekitar tempat ini. Tentu saja, selain pohon-pohon tua, tanaman-tanaman, duri-duri, tanaman merambat, ada banyak kumbang beracun, binatang buas, dan seterusnya. 5 kelompok memasuki arah yang berbeda. Setiap tim memegang peta yang menunjukkan bahwa makam Grandmaster berada di pegunungan terdalam. Tentu saja, pasti ada beberapa harta karun di pegunungan ini. Sesekali terdengar auman binatang buas dan suara-suara aneh dari pegunungan. Binatang-binatang aneh ini belum pernah terlihat di luar pegunungan ini. Lily dan Luo Niqing berjalan di sisi kiri. Keluarga Luo mengikuti di belakang, sementara Qin Xianzi dan Dong Qin berjalan di sisi kanan. Meskipun kedua tim bekerja sama, staf dipisahkan, mengambil dua sisi jalan yang berbeda. Meski tampak seperti kerja sama, mereka tidak percaya satu sama lain di lubuk hati mereka, karena begitu melihat harta karun yang berharga, semua orang akan berebut untuk mendapatkannya. Setelah berjalan 2 kilometer ke pegunungan, kedua tim melihat harta karun. Buah bintang 7. Wow! Aku tak percaya ini benar-benar buah bintang 7 yang berharga, teriak seorang pria berkulit hitam dan kurus dari Istana Kaisar Api, matanya penuh keterkejutan. Sebenarnya ada sebuah pohon kecil di depan sebuah lahan terbuka. Pohon kecil itu memiliki 4 buah merah yang berkilau seperti apel merah. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan mengira itu apel liar. Apa itu buah bintang 7? Salah satu murid dari keluarga Luo tidak mengerti dan bertanya. Pria berkulit hitam dan kurus itu menatapnya dengan jijik dan berkata, "Kau bodoh. Buah bintang 7 adalah buah berharga yang mengandung saripati vital. Prajurit bela diri dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap saripati vitalnya." Melihat pria berkulit hitam dan kurus itu bersikap begitu merendahkan, wajah murid keluarga Luo langsung memerah. Matanya penuh rasa malu, tetapi ia benar-benar tidak tahu buah apa itu. Dari masalah buah bintang 7 ini, terlihat bahwa keluarga Luo dan Istana Kaisar Api masih memiliki beberapa perbedaan kekuatan. Memang, orang-orang dari keluarga Luo tidak mengenali buah itu, dan hanya orang-orang Istana Kaisar Api yang mengenalinya. Sebenarnya, beberapa orang dari keluarga Luo juga mengenalinya, seperti Niqing Luo, Tianhao Luo, dan lainnya, tetapi tidak ada yang bersuara. Murid-murid keluarga Luo lainnya tidak mengenali buah ini karena mereka biasanya tidak belajar dengan giat, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan. Buah bintang 7 ini pertama kali ditemukan oleh Istana Kaisar Api kita, jadi kupikir buah ini seharusnya milik kita. Dong Qin tersenyum, menatap Niqing Luo dan berkata. Niqing Luo mengerutkan kening dan sedikit ketidakpuasan muncul di wajahnya yang lembut. Kau seharusnya tahu bahwa buah bintang 7 itu tidak jauh. Bukan hanya orang-orang dari Istana Kaisar Api yang melihatnya, tetapi keluarga Luo juga melihatnya. Hanya karena pria berkulit hitam dan kurus dari Istana Kaisar Api itu berteriak lebih dulu, bukan berarti buah itu milikmu. Dong Qin, kita juga sudah melihat buah bintang 7. Totalnya ada 4 buah. Ayo kita bagi 2 buah ini, kata Niqing Luo. Dong Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak berhasil. Li Qingfeng baru saja bilang siapa yang mendapatkan harta karun itu harus diberikan kepada yang paling banyak menyumbang. Pria berkulit hitam dan kurus itu memanggil lebih dulu, jadi harta karun itu pasti milik kami karena kau tidak memanggilnya. Apa-apaan ini? Dong Qin benar-benar tak tahu malu. Wajah Li Qingfeng dan murid-murid keluarga Luo memucat, benar-benar frustrasi. Awalnya mereka berpikir bahwa bekerja sama dengan Istana Kaisar Api dapat membantu mereka mendapatkan harta karun. Namun, ketika mereka melihat harta karun pertama, mereka tidak menyangka bahwa semua harta karun telah diambil oleh Istana Kaisar Api. Niqing Luo dan Li Qingfeng tidak senang, tetapi mereka tidak ingin merusak hubungan kedua tim, mereka terpaksa membiarkan Istana Kaisar Api mengambil buah bintang 7. Ini adalah pohon buah kecil. Hanya ada 4 buah bintang 7 berwarna merah, memancarkan aroma yang memikat. Sebagai orang pertama yang berteriak meminta buah bintang 7, pria kurus berkulit hitam itu memetik buah bintang 7 atas nama Istana Kaisar Api. Ia menghampiri pohon buah merah kecil itu dan mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil buah merah itu. Ah! Tepat ketika pria kurus dan berkulit hitam itu menyentuh buah bintang 7, ia tiba-tiba menjerit kesakitan. Seekor ular putih tiba-tiba muncul dari balik dedaunan, dan menggigit pergelangan tangannya. Ular bersisik merah, semua orang di sekitar tercengang, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Ular bersisik merah adalah ular berbisa yang sangat berbisa. Setelah digigit, mereka akan mati dalam 10 menit. Lelaki berkulit hitam dan kurus itu hanya fokus memetik buah bintang 7 dan tidak memperhatikan ular berbisa sisik merah yang ada di pohon buah itu. Bab 730. Aku bisa menyelamatkannya. Melihat pria kurus dan hitam ini digigit ular berbisa sisik merah, kebanyakan orang tercengang. Hanya Dong Qin yang bereaksi cepat. Tubuhnya berputar seperti angin puyuh, langsung muncul di hadapan pria kurus dan hitam itu. Patah.
Dongkin mencengkeram ular berbisa sisik merah. Ia langsung menghancurkan tubuh ular berbisa itu menjadi bubuk, lalu melemparkannya ke tanah. Ular berbisa sisik merah adalah ular yang sangat berbisa. Ular berbisa itu sangat kuat, tetapi ketika berada di depan Dongkin, makhluk tingkat puncak surga tinggi, ia dengan mudah terjepit hingga mati. Dongkin mencubit ular berbisa sisik merah hingga mati, tetapi pemuda kurus hitam itu sudah teracuni. Urat-urat merah mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Itu karena racun ular berbisa yang bereaksi dan ia akan segera mati. Nona, beri dia penawarnya. Wajah Dongkin berubah, menghadap Xianzi Qin dan berkata. Qin Xianzi tak berani lengah. Ia segera mengeluarkan sebuah botol putih dari tubuhnya dengan tangan lembutnya. Ada penawar racun di dalam botol itu. Penawarnya hanya seukuran ibu jari, berwarna hijau muda, dan mengeluarkan bau obat bius. Qin Xianzi memoleskan penawar hijau muda itu ke pria kurus dan berkulit hitam itu. Bahkan setelah 2 menit, wajah dan tubuh pria itu masih merah darah. Nona, racun ular berbisa sisik merah terlalu kuat. Penawarnya tidak berguna, kata Dongkin dengan nada khawatir. Ular berbisa sisik merah ini bukanlah ular berbisa biasa, melainkan ular berbisa yang sangat berbisa. Ular ini benar-benar berbisa, dan hidup di sekitar buah bintang 7. Hal ini memungkinkannya menyerap esensi spiritualnya, yang membuatnya jauh lebih berbisa daripada ular berbisa pada umumnya. Penawar racun yang dimiliki Xianzi Qin biasanya bisa mendetoksifikasi racun biasa. Namun, penawar itu tidak akan ampuh untuk racun yang sangat kuat seperti itu. Melihat napas pria kurus dan hitam itu semakin melemah, semua orang merasa sedikit khawatir. Mereka baru saja memasuki gunung luas, bahkan belum memasuki makam Grandmaster, dan sebuah tragedi telah terjadi. Apakah satu orang saja sudah mati? Aku bisa menyelamatkannya. Suara King Feng Li tiba-tiba terdengar. Apa? Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Mendengar suara Lili, wajah orang-orang di sekitar berubah. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya, dan kebanyakan ragu. Perlu diketahui, ini bukan racun biasa. Ini racun ular berbisa sisik merah. Bahkan penawar racun Xianzi Qin pun tidak manjur, jadi bagaimana caranya menyembuhkannya? King Feng Li, kalau kau benar-benar punya obatnya, baguslah. Kau harus menyelamatkan Hei Qin sesegera mungkin, atau aku akan memberimu pelajaran. Dongkin menatap King Feng Li dan berkata dengan dingin. Pria kurus dan hitam beracun yang tergeletak di tanah ini bernama Hei Qin. Ia berasal dari Istana Kaisar Api, dan memiliki hubungan baik dengan Dongkin. Karena itu, ia sangat ingin agar Li Qingfeng menyelamatkan nyawa Hei Qin. Setelah mendengar Dongkin, Li Qingfeng mengerutkan kening dengan sedikit amarah. Apa-apaan, Dongkin itu terlalu konyol. Beraninya dia memintaku menyelamatkan teman-temannya, tetapi di saat yang sama mengancamku. Oh, sikapmu membuatku kesal. Sekalipun aku bisa menyelamatkannya, aku tidak akan melakukannya, kata Li Qingfeng sambil mencibir. Jika Dongkin berbicara dengan sopan kepadanya, dia pasti akan menyelamatkan orang itu karena mereka berdua berada di tim yang sama. Li Qingfeng bukanlah tipe orang yang tidak akan menyelamatkan rekan satu timnya. Namun, beraninya Dongkin mengancamnya. Hal ini membuat Li Qingfeng sangat marah. Bagi orang-orang dari Istana Kaisar Api ini, Li membenci mereka semua kecuali Qin Xianzi. Tadi, semua orang memperhatikan buah bintang 7 karena teriakan Hei Qin. Setelah menemukannya, semua orang dari Istana Kaisar Api ingin mengambilnya sendiri. Sekarang Hei Qin terluka karena memetik buah, Dongkin malah semakin brengsek. Dia bahkan tidak meminta bantuan, tapi hanya mengancam King Feng. Apa otak orang itu penuh omong kosong? Atau begitukah orang-orang di Istana Kaisar Api? Sungguh licik. King Feng Li, aku perintahkan kau sebagai murid utama penguasa Istana Kaisar Api. Sebaiknya kau segera menyelamatkan nyawa Hei Qin. Kau mengerti? Dasar bajingan, kata Dongkin dingin, nadanya penuh kesombongan. Tidak tertarik. Kepala Li Qingfeng miring ke samping. Dia tidak mau menerima omong kosong dari Dongkin. Melihat Lili yang mengabaikannya, Dongkin mengubah raut wajahnya dan melangkah maju. Ia memancarkan aura yang kuat, siap memberinya pelajaran. Xianzi Qin tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, kakak senior, apa yang kau lakukan? Adik perempuan, Li Qingfeng itu baru saja bilang dia bisa menyelamatkan Hei Qin. Sekarang dia tidak akan menyelamatkan nyawanya. Jadi itu artinya kita di sini menunggu Hei Qin mati. Dongkin melirik Xianzi Qin dan berkata. Xianzi Qin merasa kesal dan menatap Dongkin. Ia tahu betapa sombongnya Dongkin, tapi kali ini ia sudah keterlaluan. Ya, Dongkin, kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan nyawa Hei Qin, kamu harus bicara baik-baik dengan Li Qingfeng. Kenapa kamu mengancamnya? Apa kamu benar-benar berpikir Li Qingfeng penakut yang bisa kamu bully? Xianzi Qin mengerti bahwa identitas Dongkin terlihat mencolok di mata orang luar. Semua orang ingin menyuapnya karena dia adalah murid utama penguasa Istana Kaisar Api.
Namun, Li Qingfeng tidak peduli. Di Gunung Takdir Langit, Xian Ziqin melihat sendiri tetua langit berlutut di hadapan King Feng Li, sambil memperkenalkan dirinya sebagai pelayan. Coba pikirkan. Untuk bisa membuat pemimpin Sekte Takdir Langit bertekuk lutut, dia pasti luar biasa. Kekuatan di belakangnya pasti sangat kuat, tidak lebih rendah dari Istana Kaisar Api. Faktanya, tebakan Qin Xianzi benar. Begitu Li Qingfeng mengumpulkan 10 Raja Iblis, dia pasti bisa menguasai Huaxia. Dahulu kala, Tuan ketiga penakluk dari keluarga Li memimpin sekelompok 10 iblis teratas. Mereka telah menguasai seluruh 18 provinsi di Huaxia dan mengalahkan banyak sekali master. Kemenangan-kemenangan itu mendominasi. Raja Serigala, ini semua salah Istana Kaisar Api. Atas nama Istana Kaisar Api, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Xian Ziqin mengedipkan bulu matanya yang ramping dan berbisik. Nyonya Muda Qin meminta maaf. Murid Istana Kaisar Api yang berdiri di belakang terkejut. Reaksi mereka berubah, dan wajah mereka menjadi hijau dan pucat. Siapakah Xian Ziqin? Ia adalah putri dari penguasa Istana Kaisar Api, dan putri dari Istana Kaisar Api. Tak hanya terlahir anggun, ia juga terlahir dengan paras yang cantik. Ia juga memiliki kemampuan hebat di bidang pertempuran dan keilmuan. Dari ekspresi murid Istana Kaisar Api, terlihat bahwa Nona tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Li Qingfeng adalah yang pertama. Sialan, beraninya kau membuat adikku minta maaf. Mata Dong Qin menatap dingin, tampak sangat tidak puas pada King Feng Li. Nyonya Muda Qin, Anda tidak perlu meminta maaf. Anda bukan orang yang mengancam saya. Jika memang ada permintaan maaf, seharusnya dari Dong Qin, kata King Feng Li sambil melambaikan tangannya. Menunjukkan bahwa Xian Ziqin tidak perlu meminta maaf. Kesan Li Qingfeng terhadap Xian Ziqin cukup baik. Istana Kaisar Api sangat tertarik pada Li Qingfeng dan ingin dia bergabung dengan mereka. Meskipun akhirnya dia tidak bergabung, dia sangat berterima kasih kepada Xian Ziqin. Sedangkan untuk Istana Kaisar Api, Li hanya menganggap Xian Ziqin sebagai temannya. Ia tidak peduli dengan orang lain dari Istana Kaisar Api. Tidak semua orang bisa berteman dengan Raja Serigala, bahkan murid-murid Istana Kaisar Api yang sangat disiplin pun tidak memenuhi syarat. Raja Serigala, Hei Qin adalah murid kami dari Istana Kaisar Api, dan juga seorang alkemis. Dia sangat penting bagi Istana Kaisar Api kami. Tolong selamatkan dia, kata Xian Ziqin dengan bibir merahnya, menatap Li Qingfeng dengan penuh harap. Tanpa alasan, Xian Ziqin mempercayai King Feng Li. Dia merasa King Feng Li akan bisa menyelamatkan Hei Qin. Raja Serigala selalu bisa menciptakan keajaiban. Di Gunung Takdir Langit, Xian Ziqin mengira Li Qingfeng pasti akan mati. Namun, siapa sangka Li Qingfeng akan membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Ia mampu membangkitkan darah naganya dan menghancurkan ketidakkekalan putih hanya dengan satu pukulan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.